Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat namanya kita masih dapat diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ferdi Abadi Bayhaqi dari kelas 4A. Kali ini akan membahas tentang rancangan tipologi bangunan tropis dengan dosen pengampu Bapak Indrayadi ST MT. Sebelum mengenal lebih jauh tentang bangunan tropis, ada baiknya kita mendefinisikannya terlebih dahulu. Arsitektur tropis adalah jenis arsitektur yang memberikan jawaban atau adaptasi bentuk bangunan terhadap pengaruh iklim tropis, yang dimana iklim tropis memiliki karakter tertentu yang disebabkan oleh panas matahari, kelembaban yang cukup tinggi, curah hujan, pergerakan angin, dan hal lainnya. Baiklah, untuk pembahasan lokasi tapak. Lokasi tapak berada di negara Indonesia dan Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah, yang berada di Jalan Daeng Menambun, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Tapak ini memiliki luas sebesar 525 meter persegi, yang dimana dapat dilihat dari gambar yang bagian A, samping kanan tapak bersebelahan dengan rumah yang dempet. B, belakang tapak berbatas langsung dengan Sungai Mempawah. C, depan tapak merupakan jalan daerah, maksudnya Jalan Daeng Menambun dengan lebar 6 meter. F, bagian samping kiri tapak bersebelahan dengan ruko. E, tapak berdepanan langsung dengan ruko. F, berdepanan langsung dengan ruko juga. Kemudian kondisi existing pada tapak. Pada data, lebar Jalan Daeng Menambun adalah 6 meter, yaitu berada di depan sisi tapak. Lebar Gang M. Tahir adalah 3 meter dan juga berada di depan jalan utama, serta lebar Gang Bandaria adalah 3 meter. Kemudian arah depan tapak menghadap langsung ke arah bagian barat, sementara bagian belakang tapak menghadap ke timur. Untuk view-nya dari jalan ke dalam tapak itu seperti pada gambar. Dalam ke depan kanan bagian tapak juga seperti pada gambar yang berdepanan langsung dengan ruko. Kemudian ada juga dalam ke depan kiri tapak yang berbatasan langsung dengan pertokoan, ruko, serta penjual lelong. Yang selanjutnya adalah analisis tapak iklim.
Dari data dan analisis, pada lintasan matahari, lokasi tapak di posisi menghadap ke barat, berorientasi pada jalan Dayeng Menambun, Mempawah Hilir. Lokasi yang menghadap ke barat ini sangat menguntungkan karena bagian utara dan selatan bisa diberikan bukaan-bukaan yang banyak dan bervariasi. Dalam hal ini seperti jendela-jendela dan lainnya. Kemudian adalah data dan analisis angin. Arah angin pada tapak yang pertama berasal dari angin kendaraan yang lewat di jalan Dayeng Menambun bagian depan tapak. Kemudian arah angin pada tapak yang kedua berasal dari alam, yaitu berasal dari timur ke barat, terjadinya karena adanya rotasi bumi. Kemudian lanjut ke data dan analisis curah hujan. Adapun data perkiraan curah hujan dan perkiraan sifat hujan Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Agustus tahun 2021 yang dirilis oleh BMKG Provinsi Kalbar, seperti pada gambar. Untuk respon terhadap lintasan matahari, yaitu memberikan vegetasi peneduh di area yang terkena sinar matahari panas ke arah bangunan. Dan juga ada area yang tidak terkena sinar secara langsung, cocok untuk diberikan bukaan-bukaan seperti jendela, roster, dan sebagainya. Untuk angin, yaitu pemanfaatan angin yang berasal dari alam untuk menjadi penghawaan alami yang akan berdampak sejuk pada area di dalam bangunan. Sementara angin kotor yang berasal dari jalan Dayeng Menambun ditutupi dengan adanya vegetasi pada bagian depan tapak agar menghambat akses masuk pada bangunan. Untuk curah hujan, dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi di daerah ini, yaitu membuat kaki atap agar terhindar dari hujan yang akan mengenai bangunan secara langsung, dan juga menyediakan tempat penampungan air hujan serta drainase yang efisien pada tapak. Untuk analisis tapak kebisingan, analisis dan data, yaitu tingkat kebisingan pada tapak cukup tinggi dikarenakan terletak di bibir jalan utama jurusan Mempawah Pontianak. Dengan demikian, kebisingan yang masuk ke tapak bervariasi. Pada bagian depan tapak memiliki tingkat kebisingan tinggi karena bersinggungan langsung dengan jalan Dayeng Menambun. Sementara bagian belakang tapak memiliki tingkat kebisingan yang rendah dikarenakan pada bagian belakang tapak berhubungan langsung dengan Sungai Mempawah. Pada sisi kiri dan kanan tapak juga mendapat tingkat kebisingan yang sedang dikarenakan bersebelahan langsung dengan ruko-ruko. Salah satu penyebab kebisingan yaitu lalu lintas kendaraan yang lewat pada jalan utama pada bagian depan tapak. Untuk meresponnya, yaitu menambahkan vegetasi di sekeliling tapak berupa pohon pucuk merah yang bersifat rindang dan pohon pengarah yang dapat menahan debu namun tidak makan banyak tempat pada tapak dan juga dapat meredakan tingkat kebisingan pada tapak. Untuk analisis pada vegetasi, analisis dan data pada tapak berada di daerah jalur Trans Mempawah Pontianak yang suhu sekitarnya cenderung panas, terasa gersang dan banyak polusi. Karena hal tersebut, di tapak dibutuhkan vegetasi yang dapat menurunkan sedikit suhu pada tapak dan juga menahan debu dan polusi. Pada bagian depan tapak tidak terdapat vegetasi, melainkan hanya rerumputan. Kemudian pada bagian belakang tapak terdapat banyak vegetasi berupa pohon sawit. Tampak seperti gambar yang di atas. Kemudian untuk meresponnya, respon 1 membuang vegetasi yang terletak di belakang tapak. Respon 2 menambahkan beberapa jenis vegetasi di bagian depan tapak. Hal ini dilakukan karena bagian depan tapak adalah akses utama menuju bangunan, jadi bisa ditambahkan vegetasi peneduh yang rindang dan
vegetasi pengarah. Respon ketiga, vegetasi yang lain seperti bunga-bunga akan ditambahkan menyesuaikan dengan sisa lahan pada tapak. Seperti pada gambar, yaitu penambahan vegetasi pada bagian depan tapak. Untuk analisis tapak drainase, analisis dan data, yaitu tidak terdapat saluran air pada bagian depan, kiri, kanan, dan belakang tapak. Dengan tapak seluas 525 meter persegi, maka saluran air yang tidak ada pada tapak sangat berisiko. Maka dari itu dibutuhkan saluran-saluran tambahan dan juga lubang resapan biopori pada tapak. Untuk meresponnya, respon 1 menambahkan selokan pada tapak dengan posisi yang dapat disesuaikan dengan bentuk bangunannya nanti. Respon 2 menambahkan lubang biopori di sekitar tapak sedalam 1,5 meter dan disebarkan di beberapa titik agar mempercepat penyaluran air. Yang ketiga, memberlakukan sewage treatment plan, yaitu sistem pengolahan limbah air secara maksimal. Limbah air ini nantinya akan digunakan kembali untuk menyiram sejumlah tanaman yang ada di sekitar rumah. Respon 4, bangunan ditinggikan dari permukaan tanah agar terhindar saat air meluap, walaupun daerah tersebut tidak rawan banjir, namun juga membuat sirkulasi di bangunan lebih optimal. Seperti pada gambar, yaitu sewage treatment pada sisi kiri, lubang biopori, saluran air yang akan diterapkan, dan juga peninggian lantai bangunan nantinya. Untuk pembahasan tentang zoning, di mana zoning ruang yang saya buat, yaitu menempatkan ruang publik pada bagian selatan tapak, kemudian pada bagian utara menempatkan ruang privat, kemudian untuk ruang servis ditempatkan pada bagian belakang tapak. Keterangan, untuk ruang privat ditempatkan di arah utara dan bagian barat akan agar tidak terkena matahari yang kurang baik. Untuk ruang publik, menempatkannya di daerah selatan dan barat tapak dengan alasan yang sama, yaitu agar tidak terkena matahari sore yang kurang baik. Ruang servis ditempatkan di bagian belakang agar bagian barat dapat meredam panas. Untuk konsep rancangan, ini saya ambil dari konsep tropical modern. Pengertiannya yaitu tropical modern adalah sangat unik di dunia. Sinar matahari panas, aroma, dan warna cerah ditambahkan untuk menciptakan pengalaman sensorik yang luar biasa. The tropical modern adalah ekspresi arsitektur yang menyegarkan dari suasana tropis tersebut. Melekat pada desain modernnya adalah cahaya alami yang luar biasa dan pemandangan vegetasi subur yang dicapai dengan penggunaan kaca berukuran lebar dan bahan organik seperti kayu eksotis dan batu alam. Tidak heran rumah ini menyatu secara harmonis dengan lanskap tempat ia berada. Konsep dasar rumah tropis yang akan saya rancang ini dengan menerapkan konsep tropical modern pada bangunan, yaitu gaya arsitektur yang mampu bertahan dengan iklim dan cuaca tropis. Dengan setiap komponen bangunan dirancang sedemikian rupa agar cahaya dapat masuk dan keluar dengan leluasa dan lain sebagainya. Alasannya yaitu menyatu padukan gaya tropis dengan desain tropical modern dari desain rumah tropis modern yang berada di Miami, Amerika Serikat yang tampak pada foto menggunakan bahan-bahan yang terkesan alami serta adanya kaca yang besar pada sudut tertentu yang dimana tidak akan membatasi cahaya yang masuk pada bangunan. Meskipun transparansi dari desain tropical modern house ini, desain rumah tropis modern saya ini tentunya akan menambahkan atap pada yang akan melindungi bagian bangunan agar tidak terkena air hujan atau panas secara langsung. Dengan demikian, rumah tropis modern akan saya rancang ini dapat diterima pada daerah itu yang tidak menyampingkan adat dan budaya yang ada, yang dimana tanah diinjak ada dijunjung tinggi. Dengan itu, rumah tropis ini masih terlihat menawan digunakan untuk rumah-rumah terkini.
Untuk konsep warna pada bangunan menggunakan warna alami dari bahan material tersebut seperti batu, kayu, bata, keramik, beton, dan plesteran. Namun ada tambahan sedikit warna pada bagian eksterior berupa warna krim yang mampu memantulkan panas dari sinar matahari tentunya. Pembahasan tentang denah lantai 1 seperti pada keterangan nomor-nomor dari nomor 1 sampai 12 yang tertera pada gambar, yaitu nomor 1 teras bagian depan, yang kedua carport, 3 ruang tamu, 4 kamar tidur utama plus WC atau kamar mandi, 5 ruang keluarga, 6 teras samping, 7 dapur, 8 ruang makan, 9 kamar mandi atau WC, 10 gudang, 11 teras belakang, 12 taman, 13 kamar tidur tamu. Selanjutnya yaitu denah lantai 2 seperti pada keterangan, 1 balkon depan, 2 kamar tidur 1, yang ketiga kamar tidur 2, yang keempat kamar tidur 3, yang kelima ruang keluarga, 6 ruang setrika, 7 roof garden, 8 ruang cuci dan jemuran, 9 balkon belakang, 10 adalah gudang. Dan ini adalah foto dari bagian tampak dari bangunan saya. Seperti pada gambar, pada sisi kiri atas adalah bagian tampak depan, sisi kanan atas adalah tampak kiri, sisi bawah kiri tampak belakang, dan sisi kanan bawah adalah tampak kanannya. Potongan. Untuk potongan AA pada bangunan saya memotong tangga. Untuk potongan BB tampak juga seperti pada gambar yang di bawah. Dan ini adalah hasil renderan perspektif dari bangunan saya, yang dimana terdapat 4 foto pada gambar ini. Yang ini diambil dari perspektif mata manusia. Kemudian ini adalah sebuah gambar atau renderan yang dimana diambil dari perspektif mata burung. Pembahasan tentang sirkulasi udara. Untuk lantai 1 yang dimana masuk melewati teras depan dan juga jendela-jendela atau bukaan yang akan mengarah langsung kepada bagian-bagian dalam rumah hingga keluar menuju teras samping, belakang, dan lainnya. Untuk lantai 2 masuk melewati balkon dan bukaan-bukaan yang berada di depan tapak yang akan langsung masuk ke dalam dan juga keluar melewati balkon belakang dan roof gardennya. View lantai 1 yaitu taman dan air mancur. Untuk taman pada skematik jam 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore, dan skematik jam 5 sore juga pada air mancurnya. Masih pada view lantai 1 yaitu pada bagian teras, yang dimana skematik diambil pada jam 5 sore. Kemudian lanjutnya adalah teras, yang dimana juga diambil pada skematik jam 5 sore. Kemudian view lantai 2 yaitu pembahasan tentang balkon dan ruang jemuran, yang dimana pada sisi kiri adalah balkon yang diambil pada jam 7 pagi, sementara yang bagian kanan yaitu ruang jemuran yang diambil pada skematik jam 7 pagi juga. Kemudian view pada kamar tidur yang diambil pada skematik jam 5 sore. Untuk ruang keluarga dan kamar tidur juga yang berada di lantai 2 yang diambil pada skematik jam 7 pagi. Sementara untuk view pada bagian tangga dan balkon kamar yang diambil pada jam 5 sore. Lanjut ke view eksterior, yang dimana pada kedua gambar diambil pada jam 7 pagi.
Selanjutnya, pada kedua gambar ini juga diambil pada jam 12 siang tentunya. Baiklah, untuk sebelum menutupnya, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Pada bangunan-bangunan di daerah dengan iklim tropis lembab banyak mengalami kesulitan untuk memenuhi standar yang disyaratkan sesuai zona kenyamanan Georg Liebsmeier. Hal ini disebabkan karena variabel yang mempengaruhi kenyamanan termal kurang mendukung, di antaranya suhu udara, kelembapan relatif, radiasi sinar matahari, dan kecepatan udara dalam ruang. Untuk mencapai kenyamanan termal yang diinginkan, perlu dilakukan kontrol atau tindakan adaptif dari penghuni, di antaranya dengan mengatur sistem ventilasi, memberikan tirai pada bagian bangunan yang langsung terkena radiasi matahari, bahkan disarankan untuk membuat desain perangkat shading matahari untuk meminimaliskan panas radiasi. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila terjadi salah kataan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.